Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Ivandra Zorigani, kakak dari jurusan Accounting Teknologi, Binisian 2023. Hari ini kakak akan membawakan materi tentang membaca simbol matematika dalam bahasa Inggris. Simak videonya ya. Baik, untuk hari ini kakak akan membawakan materi matematika dalam bahasa Inggris. Dengan materi utamanya yaitu membaca simbol matematika dalam bahasa Inggris. Apa aja sih yang akan kita capai dari materi ini? Nah, kalian nanti akan dapat membaca simbol matematika, membaca angka pecahan, bilangan 0 sampai dengan 1 juta, serta pelafalannya. Baik, untuk yang pertama, ada simbol matematika. Di dalam simbol matematika, ada pertambahan, pengurangan, sama dengan. Pertambahan dibaca dengan plus, pengurangan dibaca sebagai minus, sama dengan dibaca dengan equals. Plus, minus, equals. Oke, dalam perhitungan ini, terbilang dalam bahasa Indonesia dibaca 12 ditambah 13 sama dengan 25. Dalam bahasa Inggris dibaca sebagai 12 plus 13 equals 25. Di mana pertambahan dibaca sebagai plus dan sama dengan dibaca equals. 12 plus 13 equals 25. 12 ditambah 13 sama dengan 25. Lalu selanjutnya 30 dikurang 14 sama dengan 16. 30 dikurang yang dibaca sebagai minus 14 sama dengan yang dibaca sebagai equals 16. 30 minus 14 equals 16. Oke, mengerti adik-adik? Kita lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya di dalam simbol matematika ada juga perkalian dan pembagian, di mana perkalian dibaca sebagai times dan pembagian dibaca sebagai divided. Oke, langsung aja ya kita ya, masuk ke perhitungannya. 7 dikali 5 sama dengan 35. 7 times 5 equal 35. Dikali dibaca times. 7 dikali 5, 7 times 5 sama dengan equals 35. 35. 7 times 5 equals 35. Oke, untuk perkalian dibaca times, lalu untuk pembagian dibaca sebagai divided. Nah, untuk pembagian ini, karena biasanya dibaca sebagai 50 dibagi oleh 10, nah, jadi dibacanya sebagai divided by. 50 dibagi 10 sama dengan 5. 50 divided by 10 equals 5. 50 divided by 10 equals 5. Oke, mengerti ya teman-teman? Nah, selanjutnya ada sudut yang dibaca angle. Nah, sudut ini memiliki beberapa jenis, yaitu sudut siku-siku, tumpul, dan lancip. Untuk sudut siku-siku dinamakan right angle. Right angle. Untuk sudut tumpul dinamakan obtuse angle. Obtuse angle. Lalu untuk sudut lancip dinamakan acute angle. Acute angle. Right angle, obtuse angle, acute angle. Oke, ngerti ya bedanya di sini. Jadi untuk sudut siku-siku right, sudut tumpul obtuse, sudut lancip acute. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk pembacaannya. Kalau di bahasa Indonesia dibaca sudut 45 derajat, sudut 60 derajat, sudut 150 derajat, sudut 360 derajat, kita selalu menunjukkan uh, sudut itu sebagai penyebutannya itu derajat. 45 derajat, oh sudut 45. Nah, di dalam bahasa Inggris derajat dibaca sebagai degree.
Jadi kalau kita menyebutnya sudut 45 derajat, kita menyebutnya 45 degree. Sudut 60 derajat, 60 degree. Sudut 150 derajat, 150 degree. Dan untuk sudut 360 derajat, 360 degree. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi, derajat itu kita tambahkan degree. Sudut 70, 70 degree. Seterusnya ya. Oke, selanjutnya pecahan. Nah, di pecahan ini kan kita diajarkan ada penyebut dan pembilang. Nah, kalau di bahasa Indonesia, angka yang di atas itu disebut sebagai pembilang dan angka yang di bawah disebut sebagai penyebut. Pembilang dalam bahasa Inggris dibaca sebagai numerator, penyebut dibaca sebagai denominator. Yang di atas numerator, yang di bawah denominator. Oke, selanjutnya, nah kalau di bahasa di matematika kita, matematika bahasa Indonesia, ada pun yang dibaca 1/2 dibaca sebagai setengah, 1/4 dibaca sebagai seperempat, 1/4, 1/4 dibaca sebagai seperempat. Nah, dalam bahasa Inggris, 1/2 atau setengah dibaca sebagai a half, setengah. Dan seperempat dibaca sebagai a quarter. Lalu untuk bilangan biasa seperti 2/3, 3/5 dibaca sebagai 2/3, dan untuk 3/5 dibaca sebagai 3/5. Loh, kenapa Kak kok third dan fifth? Kok nggak 2/3 atau 3/5 gitu? Nah, dalam pembacaan pecahan, kita untuk bilangan pembilangnya itu disebut sebagai angka pada umumnya 1, 2, 3. Namun untuk bilangan penyebutnya itu kita menggunakan hukum ketika misalkan kita juara 1, 2, 3, 4, 5. Juara 1 first, 2 second, 3 third, juara 4 fourth, juara 5 fifth. Nah, seterusnya ya. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Nah, seperti itu. Jadi untuk 2/3, 2/3, 3/5, 3/5. Nah, menangkap ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini bilangan pecahan yang seperti ini nih. 2, 1/3, 5, 3/4, 7, 2/5. Bacanya gimana? Sama seperti yang tadi. Cuman kita membedakannya adalah 2, 1/3. Berarti 2 and 1/3. 2 dan sepertiga. 5, 3/4. 5 and 3/4. 5 dan 3/4. Jadi kita menunjukkan bahwa ada bilangan selanjutnya dengan memberikan kalimat dan atau and. 2 and 1/3. 5 and 3/4. 2 sepertiga dan 5 3/4. Oke, selanjutnya ini untuk menunjukkan barang sehari-hari. 2 dari 3 buah yang ada di gambar adalah mangga. 2/3 of the fruit are mangoes. Loh, kenapa begitu? Karena memang dari 3 buah yang ada, 2-nya adalah mangga, 1-nya adalah apple. Kita juga bisa membacanya sebagai 1/3 of the fruit are apple. 1/3 dari buah di atas adalah apel. Seperti itu. Jadi kita menunjukkan bagian mana yang mau kita tunjukkan seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini. Ada berapa banyak sih semangka yang dimiliki oleh Anna? Oh, Anna has 2.5 watermelon. Anna memiliki 2,5 semangka. Kok setengah? Karena memang semangka yang ketiga hanya ada setengah, jadi 2,5 semangka. Oke, next.
adalah materi bilangan 0 sampai dengan 1 juta. Oke, di sini ada 0, 10, 100, 300, 1000, 10.000. Di mana 0 dibaca 0, 10 dibaca 10, 100 dibaca 100, 300 dibaca 300, 1000 dibaca 1000, 10.000 dibaca 10,000. Jadi ada nih triksnya untuk tips and trick buat kalian biar menghafalnya tuh mudah. Jadi kalau 10.000, 10 dan ribuan. Karena 03 itu kan 0 ada 3 itu kan 1000 kan, ribuan. Jadi 10 dan ada ribuan. Oh, 10,000. 10 dan ribuan. 10,000. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini nih. 50,000, 50.000. 50,000. Nah, ini juga nih, ini bisa lebih mudah juga ya untuk selanjutnya. 100.000, 100.000. 100,000. 300,000, 300.000. 700,000, 700.000. Nah, itu untuk ratusan ribu. Bagaimana untuk jutaan? 1 million. 1 juta. Seperti itu ya, teman-teman. Dihafalkan juga nih penulisannya biar nggak salah. Oke. Wah, materinya sudah habis. Sekarang kita lanjut ke kuis. Oke, langsung aja nih ya ke kuis nomor 1. Oke, nomor 1. Coba perhitungan 35 ditambah 10 dikurang 15 sama dengan 30. Nah, dari A, B, C, D ini, mana yang menurut teman-teman nih jawaban yang paling tepat untuk membaca perhitungan di atas? Apakah A, atau D, atau C, atau B? Oke, kakak hitung ya. Nanti kalian tentukan jawaban kalian. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. 35 plus 10 minus 15 equals 30. Ingat ya, pertambahan dibaca sebagai plus, pengurangan minus, sama dengan equals. 30 plus 10 minus 15 equals 30. 35 ditambah 10 dikurang 15 sama dengan 30. Oke, selanjutnya nomor 2. 10 dikali 2 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, mana ya jawaban yang benar teman-teman? A, B, C, D. Oke, tentukan jawabannya ya, kakak hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah D. 10 times 2 divided by 5 equals 4. 10 dikali 2 dibagi 5 sama dengan 4. Untuk perkalian dibaca times, untuk pembagian dibaca sebagai divided by. 10 times 2 divided by 5 equals 4. Oke, lanjut. Jika 120 derajat adalah sudut tumpul, maka disebut sebagai, ayo, tadi kan kakak udah ngejelasin tuh ada 3 jenis sudut. Nah, sudut tumpul itu apa sih? Tentukan jawaban kalian ya, kakak hitung langsung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah di obtuse angle 120 degree. Loh, kok obtuse? Iya, karena sudut tumpul itu dibaca sebagai obtuse angle, sudut siku-siku right angle, dan sudut lancip acute angle. Nah, 120 derajat itu adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul itu apa sih? Obtuse angle. Lalu pembacaannya gimana, Kak? 120 degree. 120 derajat.
Paham ya teman-teman, jangan kebalik-balik. Pasti kalian nih ada nih yang salah nih. 120 derajatnya bener. Tapi bukan obtuse angle ya kan? Ngaku-ngaku. Oke, kita lanjut ya ke nomor 4. Ngerti ya teman-teman? Nah, di nomor 4, berapakah jumlah bola yang dimiliki oleh Dimas? Nah, ada berapa ya bola yang dimiliki oleh Dimas? Ada 2, ada 10. Nah, ayo. Nah, dari A, B, C, D ini kalian tentukan jawaban kalian ya. Kakak hitung aja ya langsung. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, jawabannya apa ya? A, 4.5 soccer ball. Dimas memiliki 4,5 bola sepak. Jadi, kalau misalkan pecahannya seperti ini, kalian jangan lupa tambahkan N ya. Karena itu menunjukkan bahwa ada pecahan setelah angka 4 berapa gitu. Ini bolanya ada setengah, berarti a half, 4.5 soccer ball. Mengerti ya teman-teman? Oke, kita lanjut. Ya, nomor terakhir nih. Tapi nomor terakhir mudah kok. Kakak tahu, pasti kalian bisa. Oke, pertanyaan adalah 900.000 dibaca sebagai A, B, C, D. Ini kakak langsung hitung ya, karena gampang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C, 900,000. Ingat ya tips yang kakak kasih tadi. 900.000. 900,000. 900.000. Itu cara mudah memahami angka seperti ini. Jadi kalian itu tips yang biar kalian tuh ngapalinnya gampang gitu. Biar kalian memahami. Oke. Wah, sudah selesai materinya sampai sini. Nah, untuk kuis, siapa yang benar 5? Benar semua. Hebat. Coba angkat tangan. Atau berarti kalian mengikuti materi dengan seksama. Tapi jangan bersedih ya buat yang tidak benar semua atau bahkan belum ada yang benar. Jika kalian masih belum mengerti, kalian bisa terus mengulang materi dan memahami materi simbol matematik dalam bahasa Inggris. Kakak Ivandra mengucapkan terima kasih sudah mengikuti materi dengan seksama hingga akhir video. Thank you. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Semangat belajarnya teman-teman.